Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PTSD atau kepanjangan dari Post Traumatic Stress Disorder adalah keadaan psikologis setelah seseorang mengalami peristiwa traumatik seperti kekerasan fisik, kecelakaan, atau kehilangan orang yang kita cintai. Gejalanya sendiri ditandai dengan sering bermimpi buruk serta kecemasan yang berlebihan terhadap sesuatu. Namun yang paling umum adalah perubahan sikap dan emosi yang terjadi secara tiba-tiba. Film yang akan kita bahas kali ini menceritakan seorang polisi yang mengidap PTSD harus susah payah untuk mencari keberadaan sang kekasih yang dinyatakan menghilang secara misterius. Tentu ini tidak akan mudah karena selain harus menggunakan kecerdasannya, dia juga harus berjibaku dengan penyakitnya tersebut. Akankah aktor utama kita bisa menemukan keberadaan kekasihnya? Atau akan ada plot twist yang tidak terduga di ending filmnya? Patut kita tunggu apa yang akan terjadi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Mondays Movie. Seperti yang diceritakan di opening tadi, penyakit PTSD bisa disebabkan karena beberapa hal. Salah satunya adalah kehilangan orang yang kita cintai. Keadaan itu tentunya akan menjadi sebuah pukulan yang telak bagi penderitanya. Itulah yang sekarang dialami oleh aktor utama kita, seorang polisi yang bernama Vikram. Kala itu, Vikram terlihat panik dan terdengar suara seseorang yang meminta tolong dirinya. Ternyata semua kejadian tadi hanyalah flashback dari sebuah kejadian yang pernah Vikram alami. Dan kemungkinan besar, kejadian itulah yang menyebabkan dirinya mengidap PTSD. Dokter yang sekaligus menjadi terapis Vikram menyarankan agar Vikram berhenti dari kepolisian demi kebaikan dirinya. Sang dokter mengatakan bahwa tugas Vikram sebagai seorang polisi seringkali memicu penyakit itu. Jika tidak segera dicegah, maka Vikram bisa saja mengalami stroke, bahkan kemungkinan terburuknya adalah kematian. Tapi Vikram bukanlah orang yang mudah mendengar nasihat orang lain. Dia hanya mengatakan kepada dokter itu untuk merahasiakan penyakitnya. Keep this confidential, Rupa. Thanks. Walaupun seorang penderita PTSD, namun hal tersebut sama sekali tidak berpengaruh terhadap kecerdasan yang dimiliki oleh Vikram. Suatu ketika para polisi kesulitan untuk mencari mayat yang diduga dikubur di suatu wilayah. Bahkan anjing pelacak yang ditugaskan terlihat kesulitan mengendus bau dari mayat tersebut. Dengan ditemani sahabatnya yang bernama Rohit, Vikram datang ke tempat itu untuk membantu para polisi mencari mayatnya. Dia kemudian melakukan sebuah pengamatan yang terbilang cukup aneh di mata para polisi. Vikram mencabut dan mengambil beberapa rumput liar yang ada di sekitaran wilayah itu. Sekitar 15 menitan Vikram menyusuri wilayah itu sambil memperhatikan beberapa rumput liar di sana. Hingga akhirnya didapatkan kesimpulan yang akan membuat kita takjub dengan kecerdasan Vikram. Setelah itu dia menginstruksikan para polisi untuk mencari tempat yang ditumbuhi 3 jenis rumput secara bersamaan dalam satu wilayah. Artinya, jika prediksi Vikram benar, maka kemungkinan mayat tersebut dikubur di sana. Dan benar saja, setelah para polisi menemukan tempat yang terdapat beberapa jenis rumput liar, akhirnya mayat tersebut bisa ditemukan. Forensics ఎవరు? Selain kasus penemuan mayat tadi, ada sebuah kasus lain yang akan membuat kita kembali takjub dengan kepintaran Vikram. Vikram dan Rohit diperintahkan oleh komandan mereka untuk datang ke sebuah TKP meninggalnya seorang pria akibat luka tembak di kepalanya. Seorang polisi yang bernama Abilas menanyakan apa kepentingan Vikram dan Rohit datang ke sana. Namun karena ini perintah atasan mereka, maka Abilas pun tidak bisa menolaknya. Di sana Vikram langsung melakukan analisa tentang korban yang menurut Abilas dia bunuh diri. Abilas memperkuat klaimnya dengan memperlihatkan video rekaman bunuh diri dari korban. Vikram hanya bisa tertawa dengan klaim yang dikemukakan oleh Abilas. Pertanyaan sederhana dari Vikram, siapa yang menghentikan video tersebut? Hal itu sekaligus mematahkan klaim Abilas yang menduga bahwa korban mati akibat bunuh diri. Menurut pengamatan Vikram, korban dipaksa bunuh diri oleh seseorang yang dia kenal. Tidak ada tanda-tanda perusakan di rumah itu yang hal tersebut menandakan bahwa korban kenal dengan si pelaku. Pada permukaan dinding bagian luar ditemukan beberapa jejak kaki yang kemungkinan adalah jejak si tersangka yang keluar melalui jendela. Di sana ditemukan juga beberapa detail yang biasa dimiliki oleh seorang pelukis, tukang kayu, atau pekerja pabrik tinta.
Pikram kemudian meminta para polisi untuk mencari di kontak HP milik korban tentang seseorang yang berprofesi di bidang tersebut. వీళ్ళు పనిచేసిన వాళ్ళ దగ్గర నుండి మీ ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేయండి. దట్స్ యువర్ లీడ్. బి సూసైడ్ బై ఫోర్స్. సాల్వ్ చేయాలంటే గ్రూమింగ్ ఇక్కడ కాదు. ఇక్కడ ఉండాలి. Pada scene selanjutnya, film menceritakan kisah asmara Pikram bersama sang kekasih yang bernama Neha. Kedua sejoli itu ternyata sama-sama bekerja di departemen kepolisian yang khusus menangani kasus pembunuhan. Departemen atau subdivisi itu sendiri bernama hit sesuai dengan judul filmnya. Saat ini Neha sedang menyelidiki kasus menghilangnya seorang gadis muda. Namun penyelidikan itu sendiri masih dalam tahap pengembangan sampel DNA untuk mengetahui keterlibatan orang-orang terdekat. Kembali ke cerita Pikram, sang kekasih rupanya sudah diberitahu oleh sang dokter tentang penyakitnya yang mulai memasuki tahap yang mengkhawatirkan. Lagi-lagi, Pikram diminta untuk berhenti dari kepolisian demi kebaikan dan kesehatan penyakitnya. Tapi sekali lagi, Pikram ini adalah tipe orang yang keras kepala dan tidak mau mendengar saran dari orang lain. Sementara itu, di tempat yang sama kita akan melihat juga kehidupan Rohit bersama sang istri yang ternyata dia baru pindah rumah. Singkat cerita, film kembali menampilkan karakter lain yang bernama Preti. Preti ini adalah seorang gadis muda yang sedang menikmati masa-masa mudanya. Entah apa yang akan dilakukan oleh Preti pada waktu itu. Namun terlihat Preti seperti akan pergi secara diam-diam dari ibunya. Keanehan mulai terlihat ketika Preti seperti orang yang kebingungan. Dia keluar masuk jalan tol seperti ingin menuju suatu tempat namun tidak mau keberadaannya diketahui oleh orang lain. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh gadis itu. Ketika sedang asik menyetir, tiba-tiba mobil Preti mogok. Dia mulai menepi ke pinggir jalan dan berusaha mencari bantuan. Saat itu datang seorang perwira polisi yang bernama Ibrahim. Ibrahim menawarkan tumpangan kepada Preti untuk ikut bersama dirinya. Namun entah apa yang dipikirkan oleh Preti. Dia seperti tidak mau untuk ikut dengan mobil patroli dan lebih memilih untuk meminjam ponsel Ibrahim untuk menghubungi keluarganya. Selang beberapa jam kemudian Ibrahim melihat Preti sedang dijemput oleh seseorang dengan membawa mobil berwarna biru. Dalam pikiran Ibrahim, dia berpikir mungkin orang itu adalah temannya atau saudaranya. Namun, alangkah tak percayanya Ibrahim ketika dia melihat mobil itu masih ada di tempatnya. Dan yang lebih mengherankan, sang ayah ternyata belum menjemput Preti sama sekali ketika dia menelepon. Si ayah terakhir mendapatkan informasi tentang Preti saat gadis itu menelepon menggunakan HP milik Ibrahim. ఇందాక నేను అటువైపు నుంచి వెళ్తున్నప్పుడు బ్లూ కార్ లో తొంగి మాట్లాడడం చూసిన. ఇందాక మా అమ్మ ఇక్కడి నుంచి ఫోన్ చేసింది సార్. నా ఫోన్ నుంచి చేసింది. ఏమైంది సార్? ప్రీతి ఇంటికి రాలేదండి సార్. సరే నువ్వు ఇంటికి పో. Segera Ibrahim mencari informasi ke penjaga pintu tol untuk melihat siapa pemilik mobil sedan berwarna biru itu. Dan lagi-lagi, keanehan muncul saat penjaga tol tidak pernah melihat orang menggunakan mobil berwarna biru melintas siang itu. Akibat dari kejadian itu, Ibrahim harus berurusan dengan atasannya. Orang tua Preti rupanya tidak puas dengan kinerja Ibrahim yang membiarkan anaknya ditinggal sendirian. Ya meskipun secara teknis ini bukan salah Ibrahim, tetap saja dampak dari menghilangnya Preti harus diterima oleh polisi itu dengan dinonaktifkan dirinya dari kasus ini. 2 bulan kemudian, ketika sedang berada di rumahnya, Pikram dikejutkan dengan berita tentang menghilangnya sang kekasih secara misterius. Berita itu tentu saja memicu penyakit yang diderita oleh Pikram. Kecemasan dan hilangnya kesadaran sempat dialami oleh Pikram, namun hal tersebut tampaknya bisa diatasi oleh pria itu. Segera, Pikram menemui atasannya untuk meminta agar kasus menghilangnya sang kekasih ditangani oleh dirinya. Namun sang komandan tidak mengizinkan hal itu karena bisa berdampak pada kesehatan Pikram. Selain itu, penyelidikan yang dilakukan oleh Pikram bisa saja tidak objektif dan bisa mempengaruhi kredibilitas pihak kepolisian. Untuk itu, dia menugaskan Abiles untuk menangani kasus Neha. Meskipun demikian, Pikram tetap akan memaksa dan akan melakukan penyelidikan sebagai seorang kekasih, bukan sebagai seorang polisi. నాట్ హ్యాపెనింగ్ సార్. సార్ నేనైతే నా ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సార్. Dengan dibantu Rohit, Pikram kemudian nekat masuk ke rumah Neha untuk mencari informasi tentang wanita itu. Di sini kita akan melihat pula betapa tajam insting dan intuisi Pikram sebagai seorang polisi. Selain dia cerdas dalam membaca situasi,
Pikram ini ternyata mampu memprediksi apa yang telah terjadi ketika dia memegang suatu benda. Namun demikian, dari dalam rumah itu tidak begitu banyak informasi tentang Neha. Menurut Pikram saat itu Neha hanya melakukan aktivitas seperti biasa. Tak menyerah begitu saja, Pikram kemudian mencari informasi tentang kasus yang sudah ditangani oleh Neha sebelumnya. Hingga di sana didapat sebuah fakta bahwa Neha menghilang ketika dia menangani kasus Preti. Ketika Ibrahim dibebas tugaskan dari kasus Preti, saat itu pihak kepolisian menunjuk Neha sebagai penggantinya. Dan saat sedang menangani kasus itu, secara tidak terduga Neha hilang begitu saja. Artinya menghilangnya Neha sangat berkaitan sekali dengan kasus menghilangnya Preti. 3 days ముందు కాల్ చేసింది. లాస్ట్ టైం నేహాతో ఎప్పుడు మాట్లాడావు? ఒక అమ్మాయి మిస్సింగ్ కేసు హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం విక్రమ్. కన్ఫర్మ్ చేసుకుని కాల్ చేస్తానని చెప్పేలోపు ఎదుగో తనే మిస్సింగ్ అని తెలిసింది. Yakin bahwa kedua kasus itu berhubungan, Pikram kemudian meminta izin kepada atasannya untuk menangani kasus Preti. Bersama Rohit, Pikram segera menuju kediaman orang yang sebelumnya pernah menangani kasus ini, yaitu Ibrahim. Namun seperti yang kita tahu, penyelidikan yang Ibrahim lakukan mentok sampai pada titik dia tidak menemukan pengendara mobil sedan biru yang sempat dia lihat. Dan itu misteri yang harus dipecahkan oleh Pikram dan Rohit saat ini. Untuk mengumpulkan informasi yang lebih banyak lagi, Pikram dan Rohit pergi ke sekolah Preti untuk melakukan interogasi kepada teman-temannya. Karena mungkin saja mereka menyembunyikan sesuatu tentang kasus ini. Setelah menginterogasi teman-temannya, Pikram kemudian melanjutkan interogasi ke orang tua Preti. Dari kedua orang tuanya, didapat fakta bahwa Preti ini bukan anak kandung mereka. Sebelum mereka urus, ternyata Preti ini diadopsi oleh adik dari sang ayah saat ini. Namun karena orang tua yang mengadopsi Preti meninggal, maka Preti pun diasuh oleh orang tuanya sekarang. అంటే ప్రీతి పేరెంట్స్ మీరు కదా? లేదు సార్, మా తమ్ముడు శివ తన భార్య ప్రియ ప్రీతిని అడాప్ట్ చేసుకుని తను చనిపోయిన తర్వాత రెస్పాన్సిబిలిటీ మేము తీసుకున్నాం. Selain fakta itu, Preti rupanya bersahabat baik dengan tetangga mereka yang bernama Sila. Namun karena informasinya dirasa kurang cukup, pada akhirnya Pikram dan Rohit hanya melakukan sampel DNA kepada orang-orang itu. Keesokan harinya, Pikram merencanakan untuk mengadakan ritual semacam syukuran dan berpura-pura bahwa Preti telah ditemukan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui secara luas tentang siapa saja sosok yang akan datang atau tidak. Karena dari kehadiran mereka, sedikit banyak akan memberikan informasi tentang keterlibatan orang-orang itu. Pikram akan mengamati setiap raut muka dan gestur tubuh semua orang yang ada di sana. Karena Pikram begitu yakin bahwa tersangka merupakan orang dekat. Dan celakanya, saat sedang berkonsentrasi, penyakit Pikram tiba-tiba kambuh setelah dia melihat kobaran api di hadapannya. Setelah itu datang Sila yang memberikan informasi bahwa dia menemukan sepucuk kertas bertuliskan tentang keberadaan sosok mayat di suatu tempat. Hal ini semakin menambah misteri dari kasus ini karena secara tidak terduga orang yang menuliskan surat ini mengenal siapa sosok Pikram ini. Tak hanya itu, mendengar bahwa ada mayat di sebuah tempat, rasa cemas kembali melanda Pikram. Yang hal itu langsung membuat penyakitnya kambuh seketika. Cucuran keringat terlihat jelas di wajah Pikram yang menandakan bahwa tubuhnya sedang merespon berita tersebut. Yang menjadi kekhawatiran Pikram, jika berita itu benar, maka hanya ada dua kemungkinan. Jika mayat yang ditemukan bukan mayat Preti, maka bisa jadi mayat itu adalah tubuh Neha. Namun demikian, hal tersebut perlu dipastikan lagi kebenarannya. Dan lagi-lagi, berita tersebut kembali membuat penyakit Pikram kambuh hingga dia harus pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Setelah mengetahui lokasi yang dimaksud dalam surat, polisi kemudian melakukan pencarian di tempat itu. Sementara itu, Pikram masih memburu orang yang menulis surat kepada Sila karena tidak mungkin surat itu bisa muncul dengan sendirinya. Pasti ada orang yang sengaja mengarahkan Pikram dan Rohit ke tempat itu. Tapi pertanyaannya, untuk apa si tersangka melakukan hal itu? Bukankah akan lebih baik jika keberadaan tubuh Preti tidak diketahui? Jika memang benar gadis itu telah mati, kenapa para penjahat itu menginginkan para polisi untuk menemukan mayat tersebut? Ketika berada di dalam rumah Sila, Pikram melihat sebuah lukisan yang berada di dinding rumahnya. Jenis lukisan itu benar-benar aneh dan sedikit mempunyai kesamaan dengan pola tulisan pada kertas misterius itu. Dan setelah diselidiki lebih dalam lagi, bisa dipastikan bahwa lukisan Sila dengan contoh pada huruf surat itu mempunyai pola yang identik. Artinya bisa disimpulkan Silalah yang menulis surat tersebut. Sila yang kebingungan hanya bisa bertanya-tanya kenapa polisi menggeledah rumahnya.
Polisi yang diketahui oleh Pikram terus mencari informasi dan barang bukti untuk menjerat Sila. Namun demikian, rumah itu bersih dan sama sekali tidak ditemukan bukti yang mendukung kejahatannya. Akan tetapi, ketika berada di luar rumah, alangkah dibuat tak percayanya ketika para polisi membuka sebuah penutup mobil milik Sila. Ternyata, jenis dan warna mobil itu sama persis dengan apa yang sudah Ibrahim katakan. Selain itu, di dalam mobil tersebut kembali ditemukan tulisan dengan jenis dan huruf yang sama persis dengan surat kaleng tersebut. Practice notes. Dengan semua fakta itu, akhirnya para polisi mulai melakukan interogasi kepada Sila tentang kasus Preti dan Neha. Akan tetapi, Sila masih saja berkata bahwa dia tidak mengetahui keberadaan Preti dan sama sekali tidak mengetahui siapa sosok Neha. Apapun metode interogasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Sila masih tetap dengan pernyataannya bahwa dia tidak mengetahui apa-apa tentang kasus ini. Bahkan ketika dilakukan tes seismograf atau tes kebohongan, Sila mampu melewati tes itu dengan tenang. Hal ini membuktikan bahwa perkataan Sila tentang ketidaktahuannya kepada kasus ini 90% bisa dipastikan bahwa ucapannya adalah sebuah kebenaran. తన అబద్ధం చెప్పట్లేదు సార్. బట్ క్లియర్ గా ప్రీతి గురించి నేహ గురించి అడిగినప్పుడు హార్ట్ ఇప్పుడు తన పల్స్ స్టెబిలైజ్ అయింది. సేమ్ విత్ జిఎస్ఆర్ అండ్ రెస్పిరేషన్ టూ. మళ్ళీ రీటెస్ట్ ఉంటే పిలుస్తాం. షూర్ సార్. థ్యాంక్ యూ. Dan anehnya, dari tempat yang diduga berada dalam tulisan itu, ternyata ditemukan sosok mayat. Segera Pikram dan Rohit memastikan penemuan itu, dan memang di sana ditemukan sosok mayat yang bisa dikatakan sudah tidak berbentuk lagi dan sulit dideskripsikan bagaimana keadaan mayat itu. Namun demikian, identitas mayat itu masih belum bisa dipastikan. షీలా కార్ టైర్స్ నుంచి కలెక్ట్ చేసిన మడ్ శాంపిల్స్ ఇక్కడ మడ్ శాంపిల్స్ పోలీస్ పంపించారు ప్రీతితో నేహాతో కనుక. Kondisi yang tertekan dan belum ditemukannya mayat Neha membuat Pikram marah besar kepada Sila yang terus-terusan berkata bahwa dia tidak mengetahui keberadaan wanita itu. Bahkan setelah dilakukan interogasi tahap ketiga, Sila masih saja bungkam dengan keberadaan Neha. Tak lama kemudian Pikram mendapat laporan bahwa identitas mayat itu dikonfirmasi adalah Preti. Dan dari tubuh wanita itu ditemukan 3 sampel DNA yang berbeda, yaitu milik Ajay, ibu dan ayah angkatnya. Situasi ini tentunya membuat kasus ini semakin rumit karena melibatkan banyak orang. Namun yang menariknya, setelah dilakukan interogasi, polisi benar-benar tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan. Alibi dan keterangan para saksi membuat status ketiga orang itu bersih dari keterlibatan. Sementara dengan kondisi ini membuat penyakit Pikram semakin hari semakin memburuk. Ketika menemukan jalan buntu, tiba-tiba seorang wanita menelepon Pikram dengan mengatakan bahwa dia didatangi oleh orang misterius dan menyuruhnya untuk menelepon nomor Pikram. Maksud dan tujuannya sendiri belum diketahui untuk apa. Namun dari keterangan gadis itu, didapat sebuah informasi bahwa ada seorang pria yang mengendari sebuah truk yang sama persis saat kejadian menghilangnya Preti. Dan kemungkinan pria itu terlibat dalam kasus ini. Pencarian yang dilakukan oleh Pikram sempat menemui kendala ketika penyelidikan yang dilakukan oleh polisi itu mendapatkan intervensi dari Abilas yang tidak suka dengan apa yang akan dilakukan oleh Pikram di wilayah yuridiksinya. Sempat terjadi ketegangan antara Pikram dan Abilas sampai-sampai harus dipisahkan oleh polisi lainnya. Namun dari keributan itu, Pikram menemukan petunjuk tentang seorang pria yang pernah dia temui sebelumnya. Ternyata pria yang dimaksud adalah orang yang pernah memperbaiki motor milik Ibrahim. Keterlibatan orang itu dalam kasus ini semakin diperkuat dengan dirinya yang tiba-tiba pergi dari tempat kerjanya. Dengan bantuan Ibrahim, Pikram kemudian mencoba menyergap pria itu di tempat tinggalnya saat ini. సార్ ఆ బల్బ్ ఉంది కదా సార్ ఆ షెడ్లోనే ఉంటాడు. Di bawah guyuran hujan, Pikram harus mendapatkan beberapa serangan tembakan yang dilepaskan oleh pria itu. Aksi kejar-kejaran pun mewarnai proses penyergapan tersebut. Penyakit Pikram yang secara tiba-tiba kambuh membuat dirinya dalam masalah karena harus segera menangkap orang itu. Dan disinilah Ibrahim harus menjadi korban dari kerasnya kasus ini dengan tembakan yang bersarang di dadanya.
Saat itu kondisi Pikram benar-benar terdesak karena dirinya ditodong pistol oleh penjahat itu. Namun beruntungnya saat itu datang Abilas yang secara tiba-tiba melepaskan sebuah tembakan yang melumpuhkan pria itu. Ketika pria itu menunjukkan siapa dalang di balik semua kasus ini, kita pasti akan terkejut ketika mengetahui sebuah fakta bahwa ternyata orang yang menyewa penjahat itu, ternyata dia adalah Rohit, teman baik dari Pikram. Keduanya pun harus terlibat adu tembak dan Rohit pun harus mati di tangan temannya sendiri. Rohit, I know it's over. Rohit, Setelah Neha ditemukan di rumahnya, film kemudian menceritakan apa alasan Rohit melakukan semua kejahatan ini. Scene kemudian mundur jauh beberapa tahun silam. Saat itu film menceritakan tentang kehidupan Preti yang ternyata pernah tinggal satu panti asuhan dengan istri Rohit yang bernama Swapna. Suatu hari mereka kedatangan dua orang yang akan mengadopsi mereka. Namun kedua orang itu hanya akan memilih satu anak untuk diadopsi. Swapna memohon kepada Preti jika kedua orang itu memilihnya, Preti diminta untuk tidak tertarik akan adopsi itu. Hal tersebut untuk memberikan kesempatan kepada adik Swapna agar dia diadopsi. Karena saat itu sang adik sedang mengidap sebuah penyakit dan memerlukan perawatan yang lebih intensif lagi. Adopsi itu mungkin adalah solusi terbaik untuk adiknya menurut Swapna. Akan tetapi, Preti telah ingkar janji dan lebih memilih untuk ikut bersama kedua orang itu, meninggalkan Swapna dan adiknya yang sedang sakit. Selang beberapa bulan kemudian, sang adik dinyatakan meninggal. Hal itu tentu saja menimbulkan rasa dendam dalam diri Swapna kepada Preti. Selang beberapa tahun kemudian, Swapna kembali bertemu dengan Preti di sebuah tempat. Kehidupan Preti yang glamor semakin membuat rasa dendam yang ada dalam diri Swapna kembali muncul. Hingga pada akhirnya, dia nekat menyewa montir yang bernama Fahad untuk melakukan tindakan penculikan kepada gadis itu. Penculikan pun dimulai dengan Fahad yang menyabotase mobil milik Preti. Setelah bertemu di jalan tol, pria itu kemudian membius Preti dan membawanya dengan mobil berwarna biru yang dimasukkan ke dalam kontainer. Itulah alasan yang membuat Ibrahim kesulitan menemukan mobil sedan berwarna biru dari CCTV jalan tol. Setelah berhasil menculik Preti, secara tidak terduga Swapna justru membunuh gadis itu. Swapna? Swapna? Dan dari titik inilah peran penting Rohit sebagai seorang suami dan polisi yang sudah memanipulasi semua kejadian yang telah terjadi. Dalam hal ini, perbuatan Rohit tidak jauh beda dengan apa yang sudah dilakukan oleh istrinya. Apapun alasannya, tindakan Rohit yang sudah menyembunyikan kasus ini tidak bisa dibenarkan. Andai saat itu dia memilih untuk menyerahkan istrinya, mungkin semua ini tidak akan serunyam sekarang. Namun kembali lagi, ini adalah sebuah pilihan yang telah ditetapkan dengan segala konsekuensinya. Dengan diambil alihnya kasus Preti oleh Neha membuat Rohit harus putar otak untuk menutupi kasus ini. Terlebih saat itu Neha memiliki bukti yang menuntunnya kepada Fahad. Dan karena tindakan Neha yang merupakan sebuah ancaman, Rohit kemudian nekat menculik Neha. Semuanya semakin menjadi ancaman bagi Rohit ketika Pikram terlibat langsung dalam kasus Preti. Rohit tahu betul kapasitas Pikram yang merupakan seorang polisi dengan kecerdasan di atas rata-rata. Untuk mengalihkan penyelidikan Pikram, pada akhirnya Rohit membuat skenario tentang orang-orang yang akan dijadikan sebagai terduga. Namun sekali lagi, kecerdasan dan intuisi Pikram yang tajam membuat pria itu bisa menemukan siapa dalang di balik semua kasus ini. Yang ternyata dia adalah Rohit yang tak lain adalah sahabatnya sendiri. Hingga akhirnya penyelidikan Pikram sampai pada titik dia harus menembak temannya sendiri. Film pun diakhiri dengan Pikram yang ikut mengubur mayat Ibrahim.